Belasan Indonesia. Gitu dulu. Sekali lagi ya, aku mau lihat kamu zoom matanya sama hidungnya ya. Penuh penghayatan. Kayak gitu. Terus saya acaranya di mana? Kamu biasanya apain aja? Perasaannya gimana? Naik ke atas gunung sih kayaknya. Jadi biksi ya, maupun dulu ya. Bumbu dapur yang ada jaringnya. Jaring? Biasanya bundar-bundar gitu kan, ada jaring gitu loh. Enggak. Bukan. Nasi apa yang harus hati-hati? Nasi. Oh. Nasi bakar. Kenapa? Nanti kebakaran. Oh, nggak tahu diri, salah jawabannya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu apa? Cecak napas. Oke. Bella mulai jadi alay. Annyeonghaseyo Mas Korea, Tante Korea. Hari ini kita kembali lagi bersama Bella. Nah, jadi hari ini kita lanjut lagi. Ini kita mau lihat ini apa? Miss Grand International 2022 yang Grand Final ya, Final Show. Ini opening kita nonton dulu bareng. Ya. Pastikan kamu ingat momennya kamu. Ya tuh. Jadi ini tuh pemenangnya yang tahun lalu. Pemenang tahun lalu dari Vietnam. Wih. Nah ini nih kalau misalnya Miss Grand nih sama nih kayak gini juga. Jadi kita tuh harus entertainer juga. Dia harus bisa nari. Bisa nari juga. Dan ini pakai kayak baju stylenya dia ya. Bali. Jadi tetap dibikin ala-ala ada khas. Yang di belakang ini apa? Nah ini yang kemarin teman-teman semua nih. Yang seluruh internasional. Wah, aku pikir ajak tawuran loh ini maksudnya. Enggak ya? Rame ya. Rame. Ada berapa orang? 70 kali ya? Tuh, jadi ini finalis-finalisnya. Ini aku bilang Czech Republic. Tuh. Oh yang ini, yang kamu favorit kamu. Iya, Waduh, mercon ini habis berapa puluh juta ini. Oh iya. Set. Nah, bener. Bukan hanya cuma catwalk doang, tapi dia harus bisa dance, gerakan, koreo, ekspresi tetap harus. Padahal ini berat banget loh ya. Iya, terus dia pakai heels loh, tuh kan? Susah loh. Iya, tuh. Pakai kursi perform. Dan dia juga pakai bajunya masih ada kas-kas Balinya, pakai ada tenun-tenunnya. Nah, ini kan opening ini kan mereka joget juga, berarti koreonya harus hafalin. Kamu waktu tahun lalu kamu ikutin gimana? Ada yang kelupaan atau enggak? Iya, harus ngafalin, tapi ngafalinnya tuh emang dikasih udah hamen sebelum kita karantina. Jadi emang udah diajarin kayak kamu harus gitu. Jadi udah hafal banget lah. Oh ini pemenangnya, makanya sampai semua teman-teman dukung. Tuh cakep. Ini yang Thailand. Mana tuh? Thailand. Ini nih. Oh yang depan yang sebelah kiri. Wah, ini catwalknya nih rapi loh. Ini yang Indonesia nih. Siapa namanya? Andina. Oh yang ini di belakang. Wow. Kebayang nggak sih ngatur koreo ke berapa puluh orang yang, kan? Yang koreografernya siapa tahu nggak? Dari Thailand. Dari Thailand. Tuh ya. Waduh. Nah gitu, jadi kayak emang khasnya Miss Grand International ini itu opening dance-nya selalu heboh kayak gini. Jadi orang menunggu-nunggu nih momen ini. Jadi gitu. Bukan hanya lihat performnya mereka atau pas tanya jawab, tapi dari opening mereka nunggu ya. Ini memang heboh sih, sampai segitu banyak orang mendukung, keren banget. Nah ini kan meskipun bukan jadi pemain utama, ini maksud saya itu yang selain juara ini kan samping-samping teman-teman ini juga kan mewakili masing-masing negara. Iya, benar. Gimana rasanya pas ada di panggung itu? Aduh, udah bukan main sih. Tapi kalau misalnya pas final show sendiri ya, kita tuh ngerasanya malah yang lebih udah lega. Soalnya kan setelah 1 bulan kita berkelut dan ini udah hari terakhir nih, besok tuh udah nggak ada begini lagi gitu kan. Lega. Jadi lebih lega. Jadi kayak udah deh kita totalitas, udah show off semuanya. Hari ini udah terakhir nih gitu. Jadi lebih santai. Saat itu kamu merasa lega. Sekarang kamu kangen nggak momen itu? Pasti kadang kalau misalnya ngeliat kayak gini tuh kangen. Kayak, jadi lebih kayak ke flashback sih kayak kemarin aku ya di sana ya seru ya gitu-gitu. Tadi kita udah nonton opening dance. Ini kita lihat final show ini bagian sebentar. Kita lihat agak akhir-akhir tapi kita coba lihat. Iya. Nah sebentar lagi
Oke. Jadi ini kemarin itu performance yang udah 5 besar. 5 besar. Tapi mereka tahun ini sangat bersyukur udah COVID-nya kan mereda, jadi mereka bisa benar-benar kumpul, ikut audisi, pergi-pergi. Bener. Bentar lagi kalau kalian ngeliat ya, dia ngambilnya proses ini kameramennya ya kan. Yuk bayangin kayak ini semua Indonesia gitu loh. Ya kan, keren kan? Ini yang Brazil yang menang. Nah, yang juara satunya. Wah. Tinggi, badan bagus, wajah. Isabella Menin yang menang. Ya kamera angle-nya bagus sih. Dan stage-nya luar biasa loh. Full lighting. Iya kan? Best. Soalnya emang standarnya Presiden Miss Grand-nya ini juga minta ke Kak Ivan kayak aku mau harus ada lighting ini, harus kamera ini. Jadi semuanya total gitu. Jadi mendirikan Miss Grand Indonesia itu tahun 2020 baru 2 tahun ya. Mau ketiga ini udah bisa menghasilkan hasil luar biasa. Ini yang Indonesia. Iya, Indonesia. Andina. Body dia bagus banget tuh. Iya, kurus tapi masih ada lekukannya bagus. Kan wajahnya meskipun nervous kan kita harus nunjukin kita confident kan. Bener. Nah waktu itu saya juga pernah lakukan catwalk itu kan kita ada titik-titik kita nggak boleh lupa kan. Iya. Tapi namanya nervous kan kadang-kadang ini ada titiknya. Dan setiap gerakan atau pose-nya itu setiap negara beda-beda ya kan, pasti mereka punya kayak sendiri masing-masing. Signature, iya, signature-nya sendiri. Ini yang Thailand nih. Ini keren banget ya. Ini keren tapi kan bajunya kan gede ya kayak jubah gini. Nah kamu juga pasti kan pas panggung catwalk ini kan ada baju yang agak ribet, ada yang gede gitu, gimana, ribet nggak itu? Soalnya kan kalau misalnya kita udah ada baju buat final show kayak gini ya, kita tuh udah belajarnya dari bajunya setengah jadi juga kita udah belajar jalan. Jadi harus bonding sama. Jadi sampai bajunya kelar pun kita pakai itu buat jalan beberapa kali tuh sampai bener-bener sampai pose-nya segala macam tuh Kak Ivan tuh harus bener-bener bilang kayak oke, ini udah perfect baru selesai. Nah ini barusan tadi yang Thailand itu kan ada yang pas begini kan ada yang satu agak telat dikit nih. Nah itu pasti hatinya kayak kurang perfect gitu ya. Model banget ya, paham banget ya. Iya apalagi saya cowok kan simple aja begitu, apalagi cewek. Ini yang dari yang kamu suka deh. Iya, Czech Republic. Loh. Dan juga yang ada nggak ya kayak teman kamu pas kamu ikut ajang ada yang sempat agak kelibet atau yang jatuh gitu di atas? Ada. Jadi pas kemarin aku berangkat ke internasional itu kan kita ada prelim juga sebelum final show. Itu kita juga pakai baju gaun kayak gini-gini juga dulu. Nah, terus yang pemenangnya dari Filipina, dia jatuh. Aduh. Terus kan dia ada kayak gini belahannya juga. Jadi belahannya jadi makin naik. Iya, gara-gara dia jatuh gitu. Gara-gara dia nginjek rok depan temennya. Terus rok depan temennya sama yang kayak tadi ini licin. Licin, makanya dia jatuh. Tapi habis jatuh langsung berdiri dong. Lagi. Harus tetap percaya diri. Besokannya dia menang ternyata. Makanya jatuh belum tentu gagal ya. Harus tetap percaya diri sama selesaikan misinya. Ini dari Venezuela. Venezuela. Kan mereka juga ini sangat spesialnya apa ini kayak menurutku ini setelah pandemi mereda ini ajang kayak termasuk salah satu terbesar gitu benar. Disentul nih kemarin ya acaranya. Nah ini kan udah 5 nih. Kalau misalnya kali sendiri mana menurut kali yang paling kali suka? Kalau badannya secara poster tubuh aku suka Andina dari Indonesia. Agak lebih small dikit, tapi lekukannya bagus. Yang ini kan Brazil. Masih ini ya. Agak ada sedikit terang. Ini kan lekukannya tajam banget. Iya, benar. Tapi di sini kan dari TV ini layar nggak terlalu kelihatan tinggi kan? Kalau di langsung kan kelihatan banget. Yang ini bagus. Yang cantik yang mana? Kalau cantik yang mana? Kalau cantik yang ini nih. Iya kan, Czech Republic sama berarti selera kita. Nah ini berarti aku barusan lihat final show-nya 5 besar ini dari In Frame,
sampai pose ke depan catwalk, pose lagi. Tadi juga ada yang gerakan yang rocknya, mungkin gaya pose-nya beda-beda. Nah, 5 orang ternyata kita sama ya. Kalau dari visual ya, kalau wajahnya. Tapi dari bodinya sih aku, ya Andina sih bagus sih, bajunya juga bagus. Oke, kamu udah lihat gini pasti aku jamin 100%, 1000%. Kamu ingin catwalk juga kan ya, kangen. Ada heels nggak? Ada heels nggak? Ini kan bukan panggung yang heboh begini. Kita kan ya keramik begini, gak apa-apa lah, pakai sandal gak apa-apa. Kasih tunjukin dikit lah catwalk kamu, mengingat masa lalu. Mohon maaf, ini panggungnya besar sekali. Saya geser semua mejanya. Oke. Kali ini kita panggil dari from Indonesia, Bella. Gimana dong? Oke. Gak bisa ini. Bisa, set. Oke. Depan nggak? Depan nggak? Set. Oke, set. Oke. Nah, tapi sekali lagi Bella tadi bilang kalau kita pakai sandal atau heels pasti beda banget. Beda vibes-nya. Kalau kayak gini kayak nggak jalan soalnya kan. Tapi kamu dari tekukan kayak kelihatannya sambil main-main pun dia gini kan kelihatan profesionalnya. Amin ya Tuhan. Kamu coba begini tadi ke belakang tadi. Ya, segini. Ini kelihatannya, nekukannya ini kelihatan gampang banget. Kita coba contohin sini, kamu satu sini. Ayo. Sini. Kita lihat. Ini beneran kenapa orang pikir itu gampang. Iya, coba. Bener. Kamu ikutin dia dari in frame, ikutin bosnya coba. Ikutin gayanya gampang ya. Ini sebenarnya kelihatannya. Set, coba lihat. Kamu nih jangan jadi gentong. Ayo yang bener. Ayo sekali lagi yang serius dong. Ya, enggak, tekukannya percaya diri dong. Set. Gimana sih itu muternya? Nah lo. Set. Dari kakinya aja kelihatannya ya. Iya. Begini ya. Aku kasih signature aku dulu. Aku gini. Oke, boleh coba. Dulu aku gini. Gini. Ya, dia kan begini kan bagus ya. Kamu gini kayak mau kentut. Yang beneran dong. Yang tadi nih belokannya. Coba sekali lagi. Set. Lihat Bella. Set. Putar lagi. Sambil jalan. Iya. Udah daripada berantakan pulang loh. Lumayan lah ya, terima kasih loh. Anissa ini barusan tim kita luar biasa. Nah, kelihatannya gampang segitu sulit kalau pos-pos begitu ya. Oke, tadi udah nonton opening dan final show ini. Ini tuh speech-nya. Jadi kalau misalnya 10 besar atau 15 besar gitu. Ini dari Andina, dari Indonesia. Difficult access of education, close and denial, and also unequal support for rich. Kelihatan mukanya tapi masih ada nervousnya ya. Tapi pasti nervousnya wajar, cuman ya memang agak kelihatan sih nervousnya. Probably 1,000 miles away from my so-called as possible. But my family always told me to dare to dream for changing my life. Tapi aduh, aku yakin sih dia ini aja udah hebat ya Pak. Kita mau ngomong itu udah pok jantungnya ini. Iya. Disaksikan ribuan manusia loh, jutaan loh. Miss International has opened my eyes to see what's really fantasy in my mind, but it becomes a reality to my life. I believe when you think that limitation only about where I will come from, but I strongly believe limitation only on your mind. Aku berkata, terima kasih Indonesiaku. Sampai teriak-teriak ya maksudnya ya. Oke, kita stop dulu. Ini dari Andina dari speech. Nah, ini kayak gini speech itu dikasih tema atau kamu datang-datang kamu membicarakan apa yang kamu pingin? Balik lagi yang aku bilang, misi dari Miss Grand International itu kan Stop the War and Violence. Jadi semuanya dari tahun ke tahun itu speech-nya emang selalu tentang ya Stop the War and Violence. Jadi dari kita awal mau ikutan ajang ini juga kita pasti sudah harus mempersiapkan speech itu. Kamu yang siapkan sendiri, bukan disiapkan orang lain ya? Bukan, jadi kita ya tim Indonesia sendiri kan. Kalau misalnya Andina juga pasti ada guru-gurunya yang ngajarin public speaking segala macam, ya pasti ngobrol bareng, bikin cari bareng. ide yang baru. Jadi udah mateng nih speech-nya, baru dihafalin sama Andina gitu. Nah ini benar-benar dari hafalinnya, terus harus lancarnya, dan juga harus menunjukkan nggak nervous. Ini kan sangat susah ya. Sangat susah, intonasinya juga gitu kan. Kamu juga pasti ingat kan waktu itu kan pernah melakukan speech apa gitu ya, dan juga kan ada kayak
Indonesiaku kan, ada yang berhasil. Gitu, Iya, ada yang iya, kita iya. juga ya. Kayak coba Bella nunjukin kepada maskot di luar sana. Ini anggapannya penonton kamu yang udah jutaan Banyak ya. Belum tentu ada yang nonton, tapi ya gak apa-apa ya. Ya, pasti ada yang nonton 10.000 orang ya. Oke, coba. Ini speech dari Bella. Nggak usah speech, opening number aja Oke, ya boleh, berarti boleh, namanya boleh, ya. Krisna. Bella San Indonesia. Gitu dulu. Sekali lagi ya, aku mau lihat kamu zoom matanya sama hidungnya ya. Sekali lagi. Enggak, kamu lakukan hal yang sama. Ini bagus. Lupa. Enggak, aku ini kenapa dia melakukan itu dengan penuh penghayatan. Kita lihat sama-sama. males nih, Jangan begini. lupa zoom di sini. Enggak, sayang, kamu bagus. Kamu harus percaya ya. Kamu berdiri dikit. Enggak, kamu Aku kayak kan saya. bercandain mulu, capek. Jangan kayak gitu. Coba. Tapi emang harus kayak gitu Iya, tadi. kamu bagus, makanya aku mau lihat. Kayak gini ya. Oke, lihat ya, set. Kelihatan ya, coba kayak aku tutup dikit. Oke, set. Bella San Indonesia. Nah, mata sama hidungnya mengker gini. Indonesia gitu. Itu berarti segitunya dia all out. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bella. Loh, ini kan bekas yang kamu lakukan kok malu. Nggak boleh malu dong, harus percaya diri dong. Malu soalnya berisik, cempreng banget. Oh enggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak cempreng kan suara kadang-kadang nggak nyampe di sono Oh ya iya, kan. benar. Tapi saking cempreng ya kuping saya yang sakit. Tapi kamu ingat nggak momen-momen terakhir pas kamu omong itu nervous nggak kamu? Nervous banget lah pasti. Ya itu soalnya kayak mau sebagaimana kita udah hafalnya sama speech Iya. atau apa Q&A segala macam, tapi kan pas kita berdiri di atas panggung, orang semua matanya tertuju pada kita doang. Iya, bener, Satu iya. orang. Jadi kayak semua kamera juga udah siap Iya. ngerekam kita. Jadi kita tuh udah langsung kayak ke distract sama mereka, takutnya ngeblank. Terus tiba-tiba kita lagi ngomong di tengah jalan terus aduh, lanjutannya apa ya? Lupa. Kan itu nggak lucu. Ya wajar ya, itu namanya manusia. Kadang-kadang kita belibet atau salah itu kan, Iya. ya kadang-kadang orang cuma bilang, ah lah kamu ini mewakili Indonesia begitu. Tapi Iya. bener-bener bebannya kan luar biasa ya. Nah, Sangat-sangat. selain itu juga kan di atas panggung kita harus cantik, kita harus Yap. menunjukkan perfect. Tapi kalau di belakang panggung habis turun atau sebelum naik itu gimana di belakang panggung? Waduh, lucu banget sih kalau misalnya itu. Soalnya kan ini konsepnya live ya. Kalau misalnya ajang-ajang begini live, sedangkan kita itu bisa ganti baju sampai 4 kali. Iya benar-benar, modeling kan ganti baju banyak. Jadi dari situ tuh, dari yang misalnya rambut kita diurai, terus tiba-tiba kita masuk ke top 20. Top 20 kita harus ganti baju evening gown. Jadi langsung Oke. lari ke belakang, ganti rambut, ganti baju segala macam, dikasih waktu cuma 5 menit per Iya, orang. padahal bajunya kan dress-dress gitu kan. Itu pasti hektiknya, jadi tapi lebih kangen emang di suasana belakang panggung sih. Soalnya Oke. itunya, jadi dari lari turun panggung terus masih yang dibilangin congrats ya masuk top 20, tapi kan kita masih yang kayak Oh iya gitu. Kita kan harus ganti cepet-cepet iya, gitu itu ya. sih serunya di situ. Nah, Hektik banget. di atas panggung harus anggun kayak performnya begini, tapi di belakang itu pasti ribennya Pak. Lepas Kalau bisa turun panggung langsung copot heels dulu ya. Lari deh. Karena kan kalau cowok kita kayak waktu saya catwalk dulu kan jas doang. Jas kan gampang ya, set. Iya. Kayak pasang dasi doang aja dikasih 3-4 menit itu udah kayak mau mati, apalagi yang cewek gaun, apalagi Iya, harus rambut. ganti. Kadang-kadang rambutnya juga diganti kan. Wah, luar biasa Itu sih. perjuangannya. Kamu waktu itu juara 2 kan, runner up. Runner up, first runner up. Pertama berarti dari total berapa orang? Dari first runner up itu aku yang Indonesia. Oh, Indonesia. Yang Oke. internasional cuman di top 20. Tapi masuk top 20 juga kan udah hebat banget kan? Iya, soalnya ajang aku kemarin tuh berbeda, bukan ajang Miss Grand. Oke. Soalnya first runner up dikirim ke Intercontinental kemarin. Nah, pas disebut kamu udah masuk 20 besar. Gimana rasanya kan? Meskipun itu kan Rasanya banyak banget kamu terpilih 20 besar. itu dari 78 negara. Terus masuk ke sana, aku sih lebih happy-nya soalnya dulu itu Indonesia tidak pernah place di ajang Miss Intercontinental. Oke. Jadi itu pertama kalinya aku kasarannya kayak pecah telur. Oh, bisa kangen. masuk ke top Oke. 20 itu gitu. Itu sih lebih Sekali lagi kayak kasih tepuk tangan bangganya. untuk Bella ya. Meskipun suaranya cempreng, meskipun ekspresinya ini sampai dia bisa 20 besar membanggakan nama Indonesia. Amin. Kamu nggak ada kan tempat lain membacakan ekspresi kamu kan nggak ada kan ya. Makanya Masko doang, kita ini pecah telur membahas Bella sedalam-dalamnya ya. Pecah banget, pecah, Tapi ya. luar biasa ya, sekali lagi kamu udah membanggakan Indonesia juga. Nah, kita udah Amin. nonton yang speech. Oke, nah ini kita Kaget udah ya? kedatangan.
dikirim dari luar angkasa. Tiba-tiba muncul ya. Kamu garpu, aku pakai sumpit. Maka orang Korea itu harus minta sumpit. Coba yang ini apa ini? Sombong banget. Nggak harus loh ini, pentil ya ini ya. Pentol. Salah. Cuman I sama O doang kok masalahnya gede ya. Salah. Oke. Nah omong-omong katanya kamu diet. Enggak ya? Iya, aku diet banget, gimana dong Tuhan? Jadi kamu nggak mau makan? Enggak mau juga Oh, sih. Kalau iya. misalnya nggak habis juga aku habisin bisa. Oh iya Gragas ya. Oke. Diet besok aja nggak apa-apa. Iya molor sehari nggak apa-apa lah ya, Nggak Mas Ko apa-apa. dulu ya. Oke. Iya. Nah ini kan kamu kumpul karantina 3-4 bulan, ikut ajang sampai juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai acara itu gimana? Kamu biasanya apain aja? Perasaannya gimana? Lempar sepatu kayak apa? Kayak teriak kayak jambak kayak? Naik ke atas gunung sih kayaknya. Jadi biksu ya, mau kundur ya. Bagus itu. Bukan. Ya palingan itulah biasa kayak. Sorry, aku ngomong sama dia masih ingat. Aduh, oke, terus. Please awas sampai editornya nge-zoom muka gua. Nanti kalau di TikTok tolong dong. Bagus, kok Ropi pasti suka hari ini. Happy banget ya. Oke, terus gimana? Oh Yesus. Apa ya? Biasanya kita lega sih, soalnya udah nggak ada pressure lagi. Tapi lebih jaga nama baik biar nggak salah melangkah juga. Takutnya ntar kenapa. Terus kalau misalnya tugasnya palingan tugas-tugas kayak kita tiba-tiba diajakin buat datang ke acara ini, program ini gitu-gitu aja. Boleh dong. Terus biasanya dikontrak 1-2 tahun kemudian. Oh, dikontrak sampai 1-2 tahun kemudian. Nah, apa perbedaan paling besar sebelum kamu menjadi runner up Miss Grand Indonesia sama setelah menjadi Miss Grand Indonesia? Pasti satunya yang sombong, duitnya tambah banyak, itu kayak biasa ya. Udah tahu kan? Susah ya, sekali lagi Indonesia. Oke. Kayaknya dia kali ini ngeliat muka aku, dia langsung gitu loh. Tapi Bella itu punya ciri khas, jadi sekali lihat nggak bakal Oke. Apa perbedaan terbesar kamu? Perbedaan terbesar pasti di nama, soalnya dulunya orang juga masih belum seberapa tahu ya cuma Bella model. Terus sekarang lebih bahagianya soalnya punya title sih. Jadi Bella as a Miss Grand Indonesia, ya Miss Intercontinental gitu-gitu. Jadi kayak Bella yang mana? Oh itu Bella yang Miss gitu sih, lebih bangga. Akhirnya pencapaian yang sudah sekian lama ini membuahkan hasil. Ya 5 tahun kamu jadi model di Surabaya membuahkan hasil. Nah, nah sekarang kan pasti secara ini kan naik dong, pasti dong. Puji Tuhan. Harus kita aminin, nggak apa-apa. Kita naik, berarti kamu sekarang bisa membantu orang tua dong berarti kan? Iya, puji Tuhannya dari pas Bella pindah ke Surabaya juga udah sedikit membantu orang tua. Dan puji Tuhan lagi tahun lalu akhirnya Bella bisa beli rumah di Jember. Tepuk tangan! Bella bisa beli rumah. Amin. Jember ya. Orang tua berarti di Jember. Iya, semua masih di Jember. Terus kan kemarin aku juga selama kerja ini kan kepikirannya sama mereka yang di rumah kan, kayak masih ngontrak rumahnya. Jadi kayak udah deh Bella nggak boleh emangnya nggak boleh mikir buat diri Bella sendiri. Kalau misalnya Bella di Jakarta kan masih kayak ya udah masih bisa banyak apartemen kosong, masih bisa lah nyewa-nyewa apa apartemen gitu. Kosong siapa? Apartemen kosong kan banyak ya. Yang dari Om Jackson, bukannya maksudnya banyak teman. Puji Tuhannya bisa berdiri di kaki sendiri ya itu. Jadi nggak mengandalkan sugar daddy. Nggak boleh itu. Nggak ada. Tapi kalau mau yang ada sugar daddy, jangan maksudnya. Saya suka dia apa adanya. Bercanda juga masuk, udah mulai bukan hanya model tapi udah jadi artis, makanya bisa bercanda seperti itu. Saya ngerti ya, dia jujur apa bercanda bisa tahu. Kalau dia omongnya jujur saya tahu. Kayak tadi jujur kan? Nggak bisa, itu kan jujur ya. Daripada kepentingan diri sendiri tapi bisa membanggakan orang tua. Iya, jadi kayak nabung dulu duitnya, terus pas udah kekumpul ya akhirnya aku minta tolong buat cariin rumah di Jember gitu. Akhirnya puji Tuhannya dapet deh gitu. Pas beli rumah, gimana reaksi orang tua kamu?
Happy banget pasti, dan sampai kemarin itu udah ditinggalin kurang lebih mau 1 tahun ya. Aku belum pernah tinggal di rumah baru aku. Karena sibuk ya, ada aktivitas di Jakarta kan ya. Iya, jadi pas tahu mereka kayak dan buat ngisi di dalamnya pun juga kan pelan-pelan kan. Aku juga bilang kayak nggak bisa ya kalau misalnya tiba-tiba langsung dibagusin semua kan. Aku ngumpulin duit dulu, baru aku buat bikin apa kitchen set. Aku ngumpulin dulu buat beli apa lagi gitu kan. Jadi emang kayak pelan-pelan aja bertahap. Pelan-pelan ya, makanya sekali di luar sana punya cita-cita kita harus berusaha kayak dia pelan-pelan tapi bisa mencapai sampai segini ya, sampai rumah kosong apartemen juga banyak katanya kan ya. Maksudnya di aplikasi. Aplikasi bener, aku juga banyak apartemen kosong tapi bukan punya aku ya. Itu. Nah, kamu kan pernah menjadi juara 2. Kamu pingin nggak suatu hari ikut lagi keren, misalkan ajang Miss Universe atau Miss Indonesia atau Putri Indonesia, pingin ikut lagi apa? Udah cukup menjadi artis? Kalau sekarang sih pasti milih host kan? Mikirnya, ya kan? Soalnya kan sebelumnya kita kenceng, gitu, sudah kan? punya. Nggak penting title apa, nggak usah Indonesia lagi kan, nggak ya kan? Kamu cuma selamat siang bersama saya Bella gitu kan, lebih bangga begitu kan ya? Ya sambil nyamilnya jangan dilempar ya. Ini geser dulu nanti takut ditusuk saya ya. Gimana? Ya udah dijawab sih tadi itu pertanyaannya. Udah ya? Udah. Jadi kalau misalnya aku sih mikirnya kemarin kan sudah punya title, dan aku percaya juga cewek-cewek di Indonesia itu banyak banget yang lebih cantik, lebih pinter. Jadi memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain. Omongnya harus begitu. Omongnya sih harus semua. Kamu pulang sekalian. Omongnya halus tapi dalam hatinya uangnya harus lebih kenceng. Ya itu sama kayak aku. Aku bukannya nggak mau jadi penyanyi lagi, bukan nggak mau jadi boyband lagi. Kalau boyband kan bagi 3 orang kan. Host kan sendiri, makanya sebenarnya itu ya. Dan juga ini kebetulan bukan cuma camilan, tapi Masko ini nggak kayak miskin ya. Kita ada makanan juga ya, boleh. Nggak ada makanan juga dong, ya boleh dong kirim makanan. Oke, sekarang udah datang makanan spesial. Ini saya kirim dari Jepang loh. Ini kaya banget ya Anda ya. Tiba-tiba muncul cemilan, muncul ini. Dari mana tahu? Syukur diri saya. Koroki kotak ya kan. Oke, jadi kalau nggak apa-apa, dia kan punya banyak. Nanti suatu hari dia akan jadi begitu juga ya. Kalau di sini bintang tamu nggak boleh kelaparan ya. Nggak boleh. Loh ya. Aduh. Oke. Boleh bungkus juga nggak nanti? Boleh kalau nggak tahu diri boleh ya. Nggak tahu diri bener ya. Sekali lagi Indonesia. Oke ya nggak apa-apa. Gue diginiin. Oke. Karena kamu udah dikasih makan, kamu harus bekerja keras. Ini aku ada beberapa tebak-tebakan. Apalagi sih, Mbok ya makan aja gitu loh. Sambil makan aja nggak apa-apa Toyo ya. Ini ada tebak-tebakan ala Masko. Kamu harus jawabnya cepat ya. Sambil makan dulu. Gimana makan sambil jawab? Nggak apa-apa, makan dulu biar keselak sekalian ya. Saya kasih waktu 1, 2, 3. Oke, ini gampang banget. Bumbu dapur yang ada jaringnya apa kira-kira? Bumbu dapur ada jaring. Ini ada jaring. Jaring. Biasanya bundar-bundar gitu kan ada jaring gitu loh. Enggak. Bukan bundar-bundar, enggak. Aku contohin bundar-bundar ada jaring warna merah gitu. Apa? Tapi bumbu. Iya, bumbu dapur. Bawang putih. Iya, tapi nggak usah tambahin yang belakangnya coba. Bawang. Oke, benar. Ya, gampang kan? Kayak gitu. Gampang. Sebenarnya simpel. Jangan mikir panjang ya. Enggak sih? Bener. Bener, bawang. Aduh, ini gampang banget. Sih. Nasi apa yang harus hati-hati? Nasi bakar. Kenapa? Nanti kebakaran. Nggak tahu diri salah jawabannya. Coba pikir lagi sambil makan lagi. Oke. Yang harus hati-hati. Cluenya lagi jalan ada 3 lampu. Nasi merah. Kuning. Kenapa nasi kuning? Ada 3 lampu tadi katanya. Apa ya? Hati-hati. Nasi lalu lintas. Kenapa warna kuning tadi? Kuning harus pelan-pelan. Iya kan, udah harus tol, jadi hati-hati. Ini aku udah kasih tahu semua loh, gampang ini. Ini mulai kamu harus jawab sendiri ya. Burung, ya nasi kuning. Nasi yang harus kita hati-hati. Aku baru nggak dong. Aku bingung banget. Saya daripada emosi saya makan dulu sedikit ya. Memang cantik. Pertanyaannya begitu. Ayo sini gantian pertanyaannya. Saya udah baca, nggak bisa. Oke, nggak usah dari sini. Kamu coba kasih pertanyaan satu. Makin nggak tahu. Coba satu aja. Satu sini. Gantian ya. Kecobain ya. Sayur yang paling dingin. Nah, aku yang hitung belum baca. Sayur yang
paling pinggir. Oh, sayur asem. Asam. Asam kan asem. Dingin. Acem. Bukannya? Bukannya? Bukan. Sedikit lagi. Sayur. Sama kayak kedinginan gitu. Sayur dingin. Sayur Dingin. dingin. Sayur dingin. Apa jawabannya? Bahasa Inggrisnya apa? Hah? Dingin bahasa Inggrisnya apa? Frozen. Oh, Cold. cold. Oh, cold apa ya? Cold. Kembang kol. Oh, kembang cold. Oh iya. Makan dulu lah. Aduh. Masta? Apa bahasa Mahasiswa enaknya? ya. Mahasiswa. Oh, kita makan yang ngiler di bawah ya. Nggak makan dari tadi pagi, kasihan. Korofi. Ini giliran kamu ya. Apa? Kopi apa yang jalannya miring? Kopi mabok. Miring. Nggak ada dong, jalannya miring. Kepiting. Kopiting. Iya. Kopiting. Ya. Kopiting. Pinter ya tuh ya. Iya, agak jijik ya. Oh, ini gampang banget. Apalagi? Mie apa yang nggak habis-habis? Ini tapi kurang ajar ya pertanyaannya. Mimisan. Misalnya kita sumpel di kan berhenti, habis mati orangnya. Orangnya mati kalau nggak habis-habisnya. Iya juga ya. Apa ya? Mie. Nggak bisa Mie habis. ini produksinya tahun 2020. Mie nggak bisa habis. Mie. Tahun 2020 yang paling besar. Apa yang terjadi? Corona. Ya, apa itu? Mie. Pandemi. Pandemi. Apa sih? Pandemi. Iya. Maksa banget. Maksa. Nggak bisa. Mie yang nggak habis-habis. Mie pandemi. Jauh. Kamu Kok maksa. yang di depannya mie-nya. Ini pandemi. Kamu emosi kan? Iya, banget. Aku emosi sama dia. Aduh, naik di darah. Sambil makan dulu ya. Aduh. Aku Pandemi pingin nggak cepet tuh? habisin biar buat lemparin piringnya ke sana. Aduh, gila ya. Pandemi. Nggak masuk Ini bagus akal. ini. Apalagi? Cicak apa yang bikin ngos-ngosan? Cicak rowo. Enggak. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu apa? Cicak napas. Oke. Bella mulai jadi alay. Mulai masuk otaknya. Sampai teman-teman di luar sana tepuk tangan semua. Bella mulai jadi alay. Oke. Oh, ini bagus. Aduh. Ini gampang. Cicak Kamu harusnya bisa. napas. Alay banget lu. Daging apa yang nggak berisik? Daging apa yang nggak berisik? Ada daging babi, daging ayam. Selain itu, Daging nggak berisik. Daging ulet kali. Kok daging aku kasih ulet? contoh yang paling besar. Daging babi, daging ayam. Sapi. Sapi loh ya. Kenapa daging sapi? Daging sepi. Kalau kamu agak jadi Madura, daging sepi. Ya. Baru juga dipuji pinteran dikit ya bodoh lagi nih gua. Ya. Ini bukan kamu yang bodoh, ini yang kurang ajar ya. Ini ada yang bagus ya. Hewan yang penting bagi tubuh. Hewan tapi penting bagi tubuh kita. Cacing. Nadi, ulet, nadi, cacing Oke, nadi. ulan nadi. Ulat nadi. Ulat nadi. Iya. Alay banget sih lu, Nis. Gila, Denis. Ini terakhir. Terakhir beneran. Hewan apa yang punya saudara? Hewan. Banyak hewan semua punya saudara lagi. Hewan punya saudara. Hewan bersambung. Bersambung itu ayah bersambung gak? Nah, kamu punya adik kakak. Ya, kakak adik bersambung. Kakak adik itu biasanya sebutnya apa? Kakak beradik. Oh, nah ini kata apa? Hewan Kakak adik itu apa? Kakak beradik. Beradik, ya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Katak yang punya saudara hewan ya. Udah begini pun masih nggak nyantol ya. Apa jadi jawabannya? Katak beradik. Iya. Katak beranak. Baca sendiri. Apa jawabannya tadi? Katak beradik. Iya, kakak beradik, katak aku udah sebut bersaudara. Katak beradik. Oh,
emosi, makan dulu lah yo. Iya, Bella di mana lagi dia nangis gara-gara ini pertanyaan yang sampah begini ya. Tapi dia udah bisa banyak banget menjawab luar biasa. Tapi ya dari sini yang paling sampah itu menurutku ya ini ya nasi kuning ya. Yang nasi yang harus hati-hati. Tapi yang hewan apa yang punya saudara ini Maksa banget. Tapi kasihan loh, dia itu demi mencari 10 pertanyaan ini dia nggak tidur 10 malam. Soalnya disiksa sama bosnya. Iya, makanya. Dia mulai tengahnya kan mulai botak juga tuh ya kan. Luar biasa. Sambil makan-makan, kenapa aku dari tadi diem? Apa? Kamu kan pernah menjadi dan salah satu host kuliner. Kamu biasanya kerjain gitu gimana dari awal itu bridgingnya gimana? Harus ekspresinya gimana? Makannya banyak enggak gitu? Banyak banget Kak. Jadi aku tuh kalau misalnya yang syuting makan itu satu hari kita ke 5 resto. Terus di satu resto itu kita harus makan 3 atau sampai 4 porsi. Bayangin. Kamu nggak gendut-gendut? Ya kan itu kok kalau misalnya kita syuting, kalau nggak syuting ya udah gitu dijatahin makannya. Makanya kayak apa ya kayak love hate relationship gitu Kak. Jadi kayak aslinya suka tapi akhirnya gara-gara makan banyak jadi harus tahan. Oke. Berarti kan satu tempat 3 menu. 3 sampai 4 menu. Berarti 3 sampai 4 menu pindah 5 tempat berarti total bisa sampai 20 menu sehari. Tapi ekspresi kamu tetap jaga, kelihatan enak. Itu kamu pas membawanya itu awalnya kan pasti happy. Udah pindah ke restoran kedua ketiga gimana rasanya? Iya, kalau misalnya kan pagi-pagi kan kita masih kayak aduh sarapan sekalian sarapan gitu. Terus yang kedua masih kayak ya nggak apa-apa lah dikit-dikit. Yang ketiga juga masih oke. Yang keempat, yang kelima ini yang PR Kak. Biasanya kan kita kalau bisa kita tabrak nasi orang Indonesia ngantuk ya. Gitu. Nggak bisa. Ngantungnya gimana ngantungnya? Oh iya. Ngantuk lagi ngencok ya. Iya ngantuk ya kena nasi ngantuk ya. Iya oke. Gitu. Jadi pas yang keempat, yang kelima nih kita kayak ayo bangunin mood buat nggak ketabrak nasi nih susah. Berarti gitu. yang dulu pernah tayang yang episode 1, 2, 3 yang 45 berarti dia merasa ngantuk ya. Cari sendiri episodenya. Oke. Enggak ya. Oke. Nah, Gitu. kalau begitu kamu coba ini ala-ala ini acara kamu jadi kayak opening ini yang kamu udah kelaparan 10 hari kamu makan. Ini harus menjelaskan ini harganya worth it banget. Ini harganya 50 berapa Berdua ya? kan hostnya kan? Ini acara lo, aku bintang tamu lo. Ini harganya berapa ini tadi? 50. Nah, 50.000 tapi menurut kamu worth it-nya gimana? Ini lokasinya bagus. Coba kamu jadi hostnya ya. Aku bintang tamu kamu. Acara namanya apa? Bikin lapar. Oh, bikin lapar. Oh, itu acara yang itu. Kawasan Niru itu ya. Makanya kita jadi bikin kenyang, kita bikin kenyang. Oke. 3, 2, 1. Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di Bikin Kenyang. Hampir keluar yang lama. Gak apa-apa. Sekali lagi. Bikin kenyang. Hari ini kita ini menunya apa toh? Itu menunya ya ada nasi uduk. Nggak kelihatan. Ini. Mie keriting mie. Oke. Terus ini ada apa kita datang di mana ini? Ini kita lagi ada di ramen tetangga sebelah namanya. Iya. Ini harganya berapa sih? Itu harganya kisaran 50.000 dan kalau misalnya orang-orang beli ramen 100.000 itu dapat satu udang utuh ya. Tapi kalau di sini cuma dapat ekornya doang. Ini acara lo mau sukses atau gagal? Itu kan lo yang udah habis ini yang utuh udah ada di sini nih ada nih. Sabar. Okay. Oh iya kosnya ya. Oke. Gitu. Di sini udangnya ini spesial dia sembunyi. Oke. Iya gitu. Jadi daripada bacot terus kita makan kali ya. Coba ekspresi ya. Kita coba lihat Bella ya makan. Oke, coba kamu makan. Coba ini kan acara lo makan. Ya. Gini, kita makan mie kan biasanya gini ya. Kalau orang Korea Gimana? Geli gue gak bisa. Gini doang. Tapi kalau versi bikin kenyang itu gini. Bikin kenyang gimana bikin kenyang? Masuk. Cut. Itu kan kamu, ayo. Ini kan acara lo, biar cepat kelar. Ayo, coba kita lihat ekspresinya Bella. Iya. Kurang ajarnya apa? Tadi mata, alis, sama hidungnya kan jadi satu gini. Sekarang karena aku niruin dia terus, akhirnya ini tetap angkat tapi alisnya diangkat gimana gini. Nggak boleh jalan. Ini kamu harus all out. Gimana acara siapa tahu Masko kuliner kan ada ketepannya bikin kenyang kan ada siapa tahu. Bentar lagi kita bikin ya. Bikin kenyang langsung. Makanya harus coba sekali lagi tunjukin jangan tapi kamu all out coba lihat. Set. Capek banget dikerjain mulu seharian. Gak
kamu milih cafe atau 5 restoran yang kamu makan. Ayo, cafe ya. Ayo, set, lihat. Set. Bolongan hidungnya mulai membesar. Alisnya goyang dangdutan. Set. Oh. Dah. Sampai kamera itu bilang, "Oh, iku." Waduh. Capek. Nah, berarti ya semua divisi, semua acara-acara yang berbeda-berbeda itu apa? Genrenya itu segitu sulit. Kamu pernah membawa acara kuliner sama siapa gitu? Susah banget sama Anwar, sama Dimas, sama banyak. Oh iya, sama Ali itu. juga pernah kan? Aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Oh Nggak pernah, nggak ya. Soalnya punya saya yang dirubah Iya, gitu ya. iya, Nggak apa-apa. Semua rezeki udah diatur. Iya. Oh ya, jadi seru ya waktu itu ya. Seru. Tapi kan dimakan. Oh, 5 Iya, kali. tapi kan itu yang dulu kan. Tapi sekarang bentar lagi kita bikin juga kan ini. Amin, kita doain aja. Nanti aku rayu sama si botak gitu ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Bella sekali lagi. Kita udah coba-cobain ala-ala Ya. ini kuliner, tapi nama kita bikin kenyang. Bikin kenyang. Ya, kalau bikin lapar, kamu makan seberapa pun lapar artinya. bener. Bikin lapar itu maksudnya itu jadi makan seberapa pun banyak, mereka kita lihat itu kan lapar, jadi bisa datangin tempat-tempat itu. Bener. Tapi kalau kita Bikin kenyataan nikmat. aja, Bikin kita enak. kenyataan. Kalau itu kan 5 restoran mahal kan, kita 1 restoran udah bikin kenyang gitu Iya, loh ya. emang gak ada budgetnya aja, ngomong aja dari tadi aku doang. Enggak. Miss Grand Indonesia Bella, boleh gua jambak nih? Oh enggak ya, oke. Hari ini benar-benar seru-seru banget sama Bella. Udah dari bahas, dari opening dan lain-lain, dan masa lalu dia juga, sekaligus kita ala-ala coba kuliner. Yaps. Pokoknya next time datang lagi, kita coba bikin acara yang kuliner ini ya, Ya. bikin kenyang. Kamu kasih terakhir buat teman-teman di luar sana. Gimana caranya kalau orang-orang di luar sana, aku pengen jadi seperti kayak Bella. Gimana ya? Jangan jadi kayak aku deh guys, harus lebih dari aku. Amin. Amin. Aku pun juga masih berjuang kan. Jadi buat teman-teman di luaran sana, semangat selalu. Harus terus fokus sama goals kalian masing-masing. Jangan iri sama yang lain kayak tadi aku bilang. Pokoknya fokus aja. Jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa juga, dan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman biasanya kalau misalnya dikasih cobaan dikit udah mengeluh. Jangan banyak-banyak mengeluh. Jadi kalau misalnya Kamu dikit-dikit nunjukin saya ya, makasih loh. Saya memang suka mengeluh ya, oke. nggak, jadi nggak boleh tuh mengeluh. Kalau misalnya lagi tidak sesuai ekspektasi kalian hidupnya, ya udah nggak apa-apa. Itu namanya juga life full of surprise kan. Jadi udah nikmatin aja prosesnya. Pokoknya harus selalu bersyukur apapun yang terjadi di hidup kalian. Oke, kalau gitu Mas Korea, Mbak Korea, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.